Yeah. Go and try your luck. Test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Pemisahan kekuasaan, juga disebut dengan istilah trias politika, adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Bertujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Trias politika memisahkan tiga macam kekuasaan. 1. Kekuasaan legislatif, tugasnya adalah membuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang. Trias politika. Tujuan yang kemudian menjadi manfaat dari trias politika itu sendiri yaitu 1. Agar tidak ada pelimpahan wewenang atau kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga nantinya dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa namun tidak memiliki tanggung jawab yang benar. 2. Membagi kekuasaan pemerintah yang terbagi menjadi tiga bentukan kekuasaan dengan harapan bahwa segala kegiatan pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari dampak korupsi pemerintahan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 yang ditafsirkan menjadi pemisah kekuasaan. Pemikiran John Locke mengenai trias politika ada di dalam magnum opus atau karya besar yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja atau mengubah alam dengan keringat sendiri dan memiliki milik properti. Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Dalam masa ketika Locke hidup, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak mengherankan kalangan bangsawan kadang melakukan perang dengan raja akibat persengketaan milik ini, misalnya peternakan, tanah, maupun kasti. Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain. Demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak selalu di tangan seorang raja atau ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Baron Conrad de Montesquieu atau yang sering disebut dengan Montesquieu mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya Spirit of the Laws yang terbit tahun 1748. Montesquieu menulis sebagai berikut, dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, konsep trias politika yang banyak diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah konsep yang berasal dari pemikir Prancis ini. Namun, konsep ini terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep kekuasaan lain, misalnya kekuasaan dinasti di Arab Saudi, wilayatul faqih di Iran, diktatur proletariat di Korea Utara, Cina, dan Kuba.
Afifa Rizka Dianti, kelompok 2. Legislatif. Legislat yang bermakna lembaga yang bertugas membuat undang-undang, namun tidak hanya sebatas membuat undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau badan parlemen. Adapun fungsi dari badan legislatif: 1. Quenhour atau pertanyaan parlemen. Anggota legislatif diizinkan mengajukan pertanyaan kepada pemerintahan pusat mengenai hal-hal yang perlu ditanyakan yang jelasnya berkaitan dengan nasib rakyat. 2. Interpelasi hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pada kebijakan pemerintah pusat, terutama yang telah dilaksanakan di lapangan. 3. Engkit atau angket hak untuk anggota legislatif untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan cara membentuk panitia penyelidik. 4. Mosi hak kontrol yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Kekuasaan legislatif memiliki fungsi utama: 1. Fungsi legislasi. 2. Fungsi pengawasan. 3. Fungsi anggaran. Pulling out the coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novala Diansi dari kelompok 2. Lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri baik di sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Maryam Budiarjo mencakup beberapa bidang seperti diplomatik, administratif, militer, legislatif, dan yudikatif. Tipe lembaga eksekutif terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, hereditary monarchy, yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Contohnya adalah Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan. 2. Elected monarch adalah kepala negara, biasanya presiden yang dipilih oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem pemerintahan parlementer, yang kedua sistem pemerintahan presidensial. Dig that patty whack, give a dog a bone that was taking out your back. Hit you all the fucking dome when I look at your eyes. I know you're not about to last. With the two, with the four, smoking on the get the green on the scene with the lean. And my team gotta be Mr. Dream. I achieved no fiend, cause the show cause the cream outside on the key 2020 on the scene. She got the meds on her back. Ask for the 100 in cash. He gonna let his tongue lash. She gonna give him a rash. Lembaga yudikatif merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik trias politika yang berfungsi mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Fungsi lembaga yudikatif yaitu sebagai alat penegakan hukum, penyelesaian penyelisihan, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar dan landasan Pancasila, serta sebagai hak penguji material. Perkembangan trias politika di Indonesia. Secara implisit, negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai teori trias politika yang dianut oleh Montesquieu, di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif ke dalam lembaga-lembaga negara di Indonesia. Namun selain dari 3 fungsi negara itu, Indonesia membagi kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan eksaminatif atau pemeriksaan keuangan negara, yaitu kekuasaan yang memeriksa keuangan negara, yang dalam hal ini dikelola dan ditanggung jawab oleh lembaga BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan ini memiliki tugas dan wewenang: 1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, memeriksa semua pelaksanaan APBN.
Dan terakhir, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Terima kasih.